Kalau misalnya, kan ada yang bilang nih dok, Ya. katanya jangan makan manis sama sekali nih, Mm-mm. biar nggak diabetes. Bener Mm-mm. nggak sih dok sebenarnya? Ya, sebetulnya itu mitos sih, Dokter Lala. Jadi bukan cuma yang manis. Sebetulnya kalau kita makan yang pahit juga pada akhirnya akan diubah menjadi energi ya dalam tubuh kita. Makanya banyak juga pasien yang datang ke saya, dok gulanya kok tetap tinggi ya padahal saya udah nggak makan manis-manis. Terus saya tanya masih makan kerupuk nggak? Atau keripik? Dokter Lala makan kerupuk nggak? Makan kerupuk aci ya. Enak ya kerupuk ya. Enak ya dok, kayaknya Heeh. krinyes gitu ya dok. Bener. Jadi meskipun asin dia tetap bisa meningkatkan kadar gula darah. Ada juga yang tanya, dok kalau madu pahit bagaimana? Padahal setahu saya buat bikin madu pahit kan sebetulnya madu biasa dicampur dengan mungkin ada brotowali dan lain-lain ya. Jadi Iya, pada betul, akhirnya tetap ada gula yang masuk ke dalam tubuh kita. sama aja Sama ya dok. aja. Baik dok. Nah ini lanjutan selanjutnya dok, pertanyaannya, boleh nggak dok pasien diabetes puasa katanya dok? Nah ini banyak-banyak yang tanya. Saya pasien-pasien dengan diabetes, apakah mereka bisa sembuh dok sebenarnya? Nah, itu pertanyaan sulit sebetulnya, sulit jawabnya. Sebenarnya udah ada jawabannya tapi sulit ngasih Sulit. taunya, iya. Halo Sobat Somea semuanya, ketemu lagi di acara podcast RSHS bersama dengan saya, Kalia Labita. Dan tentunya kita bakal tetap ngobrol santai tapi berbobot tentang kesehatan dan gaya hidup sehat. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang tentunya udah pasti expert banget di bidangnya. Tapi sebelum saya kenalin, saya mau jelasin dulu kalau hari ini kita bakal ngobrol tentang suatu penyakit yang pastinya udah banyak yang tahu. Dan mungkin ini merupakan salah satu penyakit kronis terbanyak di Indonesia ya dok ya? Iya. Yaitu penyakit diabetes. Karena diabetes ini ternyata bukan hanya tentang peningkatan gula darah aja, tapi banyak banget yang harus kita pahami mengenai penyakit diabetes itu. Nah, hari ini kita bakal ngobrol dengan Dr. Ervita, spesialis penyakit dalam KEMD mengenai diabetes, pencegahan dan juga bagaimana penanganannya. Yuk langsung aja dokter, boleh perkenalan diri. Terima Halo. kasih dokter sudah datang hari ini. Terima kasih Dokter Lala. Halo Sobat Somea ya Sobat panggilannya Somea ya. dok. Ya, saya Dokter Ervita dari Divisi Endokrin Hasan Sadikin Bandung. Dan dokter Ervita ini pasti sudah sering ya dok ya ketemu dengan pasien-pasien diabetes ya dok tentunya. Ya, Yang lumayan. bervariasi bermacam-macam ya dok ya. Ya, betul Dokter Lala. Dan pastinya kalau yang di RSIS ini banyak juga yang kasusnya pasti bukan kasus yang simpel ya dok. Biasanya begitu, biasanya sudah datang dengan berbagai macam komplikasinya Dokter Lala. Dan pastinya penanganannya jauh lebih susah lagi ya dok ya. Ya, Mungkin otomatis. sebelum kita masuk nih dok mengenai Ya. pencegahan dan penanganan, mungkin boleh dijelaskan dulu nih dok, gambaran besar mengenai diabetes itu seperti apa sih dok? Ya, jadi diabetes itu sebetulnya adalah sekumpulan gangguan metabolisme yang disebabkan karena gula darah itu tinggi atau meningkat. Jadi nanti akan muncul berbagai macam gejala dan pada akhirnya berbagai macam komplikasinya dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Tapi intinya disebabkan karena gula darah yang meningkat melebihi normal. Wah, jadi semuanya karena gula darah intinya itu ya dok ya. Nah kalau misalnya diabetes ini kenapa sih dok bisa terjadi di tubuh kita itu karena apa dok? Ya, jadi Faktornya. badan kita ini sebetulnya membutuhkan energi ya, Dokter Lala ya, untuk istilahnya makan ya. Nah, energi ini yang digunakan adalah dalam bentuk glukosa paling banyak. Nah, badan kita untuk memiliki energi dari glukosa tersebut membutuhkan yang namanya hormon insulin. Nah, semua orang tuh punya hormon insulin. Hormon insulin ini dihasilkan sama organ namanya pankreas. Tapi ada juga orang-orang yang produksi hormon insulinnya berlebihan, atau ada juga orang-orang yang produksinya sih oke-oke aja, tetapi dia tidak bisa digunakan dengan baik oleh tubuh. Nah, karena insulinnya tidak diproduksi dengan baik dan juga tidak digunakan dengan baik oleh tubuh, maka insulin yang harusnya berguna untuk metabolisme glukosa menyebabkan glukosa tidak bisa masuk dan atau tidak bisa dipakai oleh tubuh untuk dijadikan energi. Gitu. Akhirnya di dalam darah terjadilah penumpukan kadar glukosa tadi atau gula tadi. Makanya namanya penyakit kencing manis. Karena di dalam air kencingnya terdapat gula, gulanya nggak bisa dipakai oleh sel-sel tubuh kita karena meningkat di dalam darah kadarnya. Simpelnya sih begitu, Dokter Lala. Wah, kalau untuk diabetes ini sendiri ada klasifikasi yang nggak dok? Atau ada kelompok-kelompoknya nggak nih dok?
Ya, ada. Jadi diabetes itu ada yang tipe 1, tipe 2, sama gestational diabetes mellitus dan juga diabetes tipe lain. Mhm. Jadi bisa dibilang ada sebetulnya 4 ya, 4 Mhm. tapi 3 ya berdasarkan ADA. Tipe Oke. 1, tipe 2, sama tipe lainnya diabetes gestasional termasuk di tipe lainnya. Ada perbedaannya nggak nih dok antara diabetes 1, 2, dan gestasional lainnya itu dok? Ya, jadi kalau diabetes tipe 1 itu disebabkan karena pankreas tidak bisa memproduksi insulin dengan jumlah cukup. Oke dok. Nah, kalau diabetes tipe 2, ini diabetes yang kita sering dengar nih dok. Itu biasanya disebabkan karena insulinnya sih ada, tetapi nggak bisa dipakai dengan baik sama badan kita. Dan akhirnya lama-lama pankreas tadi sebagai yang memproduksi insulin menjadi kayak kelelahan gitu. Kok saya memproduksi insulin tapi insulinnya nggak dipakai nih sama tubuh orang ini. Mhm. Akhirnya dia jadi kayak lelah lama-lama Kerja capek. terlalu keras gitu Iya, ya kerja dok? terlalu keras, burn out. Akhirnya dia nggak Mhm. memproduksi insulin lagi dengan jumlah cukup pada suatu titik. Mhm. Kemudian yang gestasional diabetes itu adalah diabetes yang muncul pada saat kehamilan. Nah, Oke. kalau yang tipe lain adalah ya yang di luar itu tadi, misalkan Mhm. disebabkan karena kondisi sakit atau penggunaan obat-obat tertentu, contohnya steroid, nih hati-hati ini. Sama misalkan ada yang kita sebut dengan radang pankreas atau pankreatitis, Mhm. baik yang akut ataupun yang Yang kronis, ya kronis. itu juga bisa menyebabkan diabetes tipe yang lain. Oke, nah kalau di antara semua yang dokter sebutkan tadi dok, mana Mm-mm. sih yang paling banyak yang ada di Indonesia? DM tipe 2, itu di seluruh dunia sih Seluruh sebetulnya. dunia ya dok ya? Ya, DM tipe 2. DM tipe 2 Ya. berarti itu apakah berhubungan dengan gaya hidup nggak dok kalau yang DM tipe 2 ini? Nah, banget, itu banget. Iya. Berarti karena gaya hidup, pola Iya. makan gitu juga berpengaruh ya dok ya? Iya, jadi gaya hidup ini termasuk pola makan kita sama Mhm. pola aktivitas. Dan yang kita sering lupain nih, stres. Hmm. Stres itu ya baik itu secara pikiran maupun stres tubuh, terlalu capek ya. Kemudian juga pola tidur, Dokter Lala, itu juga berpengaruh. Jadi kalau orang-orang yang insomnia atau dia kualitas tidurnya tidak baik, itu pada suatu ketika kadar glukosa darahnya bisa lebih cepat tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang kualitas tidurnya baik. Karena insulinnya nggak bisa dipakai dengan baik. Oh, jadi banyak sekali faktornya ya dok ya. Iya. Selain itu apakah ada faktor-faktor pemicu lain dok yang bisa menyebabkan seorang ini terkena diabetes dok? Nah, sebetulnya kalau kita bicara diabetes tergantung tipenya nih ya dok ya. Mhm. Kalau DM tipe 1 itu lebih kepada faktor genetik. Oke Kadang dok. ada juga yang mencetuskan misalkan infeksi virus tertentu, atau contohnya bayi yang tidak disusui oleh ibunya, dia memiliki risiko lebih tinggi untuk menjadi atau memiliki diabetes tipe 1 kalau dia memiliki faktor genetik itu gitu. Jadi ada Oke. pencetusnya. Nah, kalau yang DM tipe yang 2 itu tadi lebih ke gaya Gaya hidup, hidup. tetapi dia juga dikaitkan dengan genetik tertentu. Biasanya kalau orang tuanya ada diabetes yang tipe 2, ini keturunannya memiliki resiko lebih banyak untuk terjadi diabetes di kemudian hari meskipun tidak selalu ya dok ya. Iya betul. Nah kemudian yang gestasional itu dikaitkan juga dengan riwayat di keluarga dan juga berat badan ibu pada saat hamil, Hamil. terutama peningkatan berat badannya ya dok ya. Nah kemudian yang tipe lain ya karena berhubungan dengan infeksi, penggunaan obat-obat tertentu ya resikonya berhubungan dengan kenapa dia terkena penyakit dasarnya itu sama kenapa dia mesti menggunakan steroid itu gitu. Tadi kan dokter sempat singgung masalah genetik ya dok ya. Ya. Kalau di genetik itu kalau yang di tipe 1 apakah kita bisa mencegah dok? Supaya tidak terjadi diabetes tipe 1 dok? Sayangnya belum bisa mencegah karena memang pengetahuan tentang genetik untuk DM tipe 1 masih terus berkembang sampai sekarang. Lebih kepada deteksinya yang lebih cepat, lebih mudah ya, atau memprediksi, tetapi untuk pencegahan sepertinya belum. Kalau Iya. untuk DM tipe 2? Secara genetik juga enggak, tetapi kalau kita memiliki riwayat di keluarga, terutama orang tua kita ya, diabetes mellitus, kita memiliki apa ya, supaya lebih berhati-hati jaga lifestyle kita, gitu barangkali. Mungkin ada hal-hal yang harus kita batasi gitu Iya, ya dok ya, iya, supaya betul. mencegah terjadi diabetes pada diri kita seperti itu ya Iya, dok ya. betul. Oke, berarti kalau pada yang hamil, yang gestasional, Mm-mm. berarti mungkin ada juga tips-tips nggak nih dok, supaya mencegah terjadinya diabetes? Nah, untuk diabetes gestasional ini sebetulnya seringkali terlewat, Dokter Lala. Jadi pada intinya pada saat kita hamil, pertama kali diketahui hamil, itu kita sebaiknya ngecek kadar glukosa darah sewaktu. Atau kita memiliki riwayat diabetes di keluarga ya, sebaiknya kita cek. Kemudian
berat badan pada saat hamil kalau bisa naiknya sesuai dengan anjuran dari dokter kandungannya. Jadi jangan terlalu cepat naiknya. Kan kadang-kadang ada mitos yang bilang kalau ibunya makannya banyak nanti gizi Anaknya. kejaninnya bagus banget gitu. Mm. Padahal tidak selalu seperti itu. Berarti disesuaikan ya dok ya, Iya, tetap dengan makan sehat, makan bersih ya dok ya, iya, dan tepat gizi ya dok ya. iya, Tadi kita sudah menguntas tuntas tentang diabetes itu apa dok, iya, mungkin sekarang kita lebih ke arah pencegahan ya dok. iya. Sebenarnya bagaimana sih dok untuk mencegah terjadinya diabetes ini dok? Ya, jadi kalau DM tipe 1 tadi sayangnya kita belum bisa cegah, tapi at least untuk DM tipe 2 ya dok ya kita masih bisa cegah. Meskipun secara genetik ya tetap lebih berisiko kalau kita punya keturunan. Jadi kita harus jaga namanya gaya hidup. Gaya hidupnya harus sehat, baik itu dari segi olahraga, makanan, pola tidur, dan juga stres. Kalau stres karena pekerjaan kita susah ya, mungkin karena kita harus bekerja misalkannya sebagian orang, jadi kita lebih baik cari hobi, cari pengalihan. Untuk tidur sebenarnya nggak ada batasan, Dokter Lala, berapa jam kita harus tidur, yang penting adalah kita tidurnya cukup. Cukup itu dibilangnya adalah begitu kita bangun besok pagi kita merasa lebih refresh, segar. Nah, untuk makanan yang penting adalah kita mengurangi asupan makanan yang berkarbohidrat sederhana kayak tepung-tepungan sama gula dan tentu tidak berlebihan ya. Nah, untuk olahraga yang dianjurkan sebetulnya ini untuk semua penderita diabetes juga nih Dokter Lala. Jadi olahraga ini bukan cuma sebagai pencegahan tapi untuk menjaga supaya kadar gula darahnya lebih terkontrol. Jadi yang dianjurkan adalah olahraga yang sifatnya aerobik, paling sedikit 4 kali dalam 1 minggu, masing-masing 30 menit dengan intensitas sedang. Oh, Intensitas iya, sedang itu contohnya jalan cepat atau lari pelan kali ya, sama berenang. Terus bersepeda juga bisa sih. Kemudian ditambah dengan olahraga untuk melatih kekuatan otot. Itu sebanyak 1 sampai 2 kali per minggu. Seperti angkat beban gitu dok? Betul, atau dengan Oke. menggunakan resistance band, atau bisa saja pakai beban tubuh kita sendiri seperti yoga atau pilates juga bisa. Oh, jadi Gitu. banyak ya dok sebenarnya untuk olahraga yang bisa untuk melakukan pencegahan dan juga Iya, mungkin lebih ke arah ini ya dok ya, maintain gitu ya iya, dok pada iya, kalau pasien yang sudah mengalami diabetes ya dok iya, ya. betul. Nah, jadi emang jangan lupa untuk gaya hidupnya harus benar kita perbaiki ya dok. Iya. Kalau gaya hidup lain tuh ada nggak sih dok yang membuat diabetes itu semakin parah dok? Apa ya? Faktor pencetus. Faktor pencetus ya. Mm-mm. Misalkan, oh ya, kurang minum juga bisa berpengaruh. Misalkan kita dehidrasi, itu bisa menyebabkan kadar glukosa darah menjadi semakin tinggi. Kemudian kita misalkan terkena infeksi tertentu atau kita ada sakit yang lain selain diabetes, tapi kita nggak obati, nggak kontrol ke dokter, itu bisa menyebabkan glukosa darah atau gula darah jadi makin tinggi. Makin tinggi ya Itu dok. sangat bisa, Dokter Lala. Apa sih dok yang akan terjadi apabila kita sudah punya nih diabetes, kita sudah tahu kita Iya. diabetes, tapi tidak tertangani dengan baik dok? Ya, yang akan muncul adalah komplikasi. Ini komplikasinya nyeremin nih dari ujung kepala sampai ujung kaki soalnya. Mungkin boleh dijelasin nih dok, Ya, komplikasinya seperti apa sih dok, biar orang mungkin lebih aware juga kan ya dok ya? ya. Jadi Gimana kalau dok? kita bicara urutannya dari paling atas dulu kali ya. Heeh. Jadi itu bisa terjadi resiko stroke-nya makin meningkat. Stroke-nya baik itu pecah pembuluh darah maupun penyumbatan atau yang kita katakan dengan stroke infark. Terus juga bisa terjadi serangan jantung, Dok, atau gagal jantung. Kemudian bisa terjadi gangguan mata, tadi kelewat ya, mata gangguan Oke. retina atau katarak juga Katarak. bisa. Kemudian juga glaukoma juga. Lalu terjadi gangguan pembuluh darah di kaki. Jadi lebih gampang menyumbat, jadi luka juga sulit untuk sembuh, dan ginjal ya dok ya. Nah ini yang ditakutkan karena diabetes ini menjadi penyebab cuci darah nomor 2 terbanyak di dunia. Wah, Serem banget. serem banget ya Iya, dok ya. iya, Bener-bener dari ujung kepala sampai ujung kaki ya iya, dok. iya. Karena mungkin ada yang sering kita lihat pada penderita diabetes tuh banyak yang akhirnya maaf harus diamputasi ya dok ya. Betul. Sama satu lagi terlewat, untuk syaraf juga dia komplikasi akibat diabetes banyak sekali. Makanya banyak yang amputasi karena pembuluh darahnya kurang bagus ya yang menuju ke kaki, dan juga syarafnya ada gangguan. Oh Sehingga ya. seringkali yang diabetes tidak merasa, contohnya pakunya udah nancep gitu dok, terus dia nggak lihat, dia nggak ngerasa. Tiba-tiba lukanya udah bolong, udah dalam, dia baru kerasa Karena gitu. tidak ada rasa di sana Tidak ya, ada mati rasa. rasa ya dok Iya, ya, iya. di ujung-ujung syarafnya ini Iya, dok. betul Oh, berarti sekali. bukan hanya pembuluh darah, tapi Mm-mm. saraf juga ya dok ya? Iya, betul. Makanya menyebabkan banyak sekali komplikasi ya dok ya? Iya, betul sekali. Apakah bisa menyebabkan penyakit lain juga nggak dok kalau pada pasien dengan diabetes dok? Sebetulnya penyebab langsung tidak, tetapi dia menjadi faktor pemberat.
Contoh misalkan ada yang pasien dokter Lala nih, gigi Mm-mm. berlubang. Iya, Kalau diabetes kan jadi lebih mudah infeksi betul barangkali dok. ya dok ya. Akhirnya jadi abses gitu ya dok ya. Terus ada juga yang lebih mudah terkena TBC, Mm-mm. lebih mudah terkena penyakit infeksi-infeksi lain gitu ya. Atau pada ibu-ibu yang usia produktif menjadi lebih sulit untuk hamil. Dan Oke. kadang-kadang ada juga yang mengaitkan dengan tiroid juga gitu, baik itu hiper maupun hipo. Dan kadar kolesterol juga dokter Lala, dia juga berhubungan erat dengan diabetes. Ah, jadi memang kemana-mana ya dok ya Iya, dan iya, kompleks sekali. iya. Dan organnya yang terkena pun juga bukan satu dua organ, tapi Banyak, bisa banyak organ yang banyak. terkena ya dok ya. Hipertensi juga. Hipertensi juga dok Iya, ya. sahabat karib mereka dok. Temenan ya dok ya. Gula, kolesterol, hipertensi, Hipertensi. sahabat karib. Jadi itu Mm-mm. mungkin kalau misalnya tidak tertangani dengan baik itu akan semakin memperparah ya dok ya. Iya, dan biasanya muncul tuh sakit-sakit yang lain. Misalkan seseorang udah diabetes, awalnya dia nggak punya tekanan darah Mm-mm. tinggi, tapi dia nggak kontrol dengan baik kadar gula darahnya, Mm-mm. lama-lama menjadi hipertensi, kemudian kadar kolesterol menjadi semakin meningkat. Jadi ya harus diobati diabetesnya, dan tentu penyakit-penyakit lain juga harus segera dicari pada seseorang yang memiliki diabetes. Kalau misalnya, karena dia bilang nih dok, Ya. katanya jangan makan manis sama sekali nih, Mm-mm. biar nggak diabetes. Mm-mm. Bener nggak sih dok sebenarnya? Ya, sebetulnya itu mitos sih, Dokter Lala. Jadi bukan cuman yang manis. Sebetulnya kalau kita makan yang pahit juga pada akhirnya akan diubah menjadi energi ya dalam tubuh kita. Makanya banyak juga pasien yang datang ke saya, dok gulanya kok tetap tinggi ya padahal saya udah nggak makan manis-manis. Terus saya tanya masih makan kerupuk nggak? Atau keripik? Dokter Lala makan kerupuk nggak? Makan, kerupuk aci ya. Enak ya kerupuk ya. Enak ya dok, kayaknya Heeh. krinyes gitu ya dok. Bener. Jadi meskipun asin dia tetap bisa meningkatkan kadar gula darah. Jadi intinya makanan itu bukan karena dia manis, bukan karena asin, apapun rasanya sebetulnya kalau itu berlebihan dalam tubuh kita akan diubah menjadi bentuknya kadar gula darah makin meningkat. Jadi iya jangan hanya makanan manis yang dibatesin, tapi intinya harus cukup. Cukup dengan kita, jangan lihat piring sebelah. Oke. Mungkin yang dokter Lala butuhkan tidak sama dengan yang saya butuhkan gitu, dan sebaliknya. Jadi bukan rasanya sebenarnya ya dok ya, Bukan, iya. kandungannya ya dok ya. Iya, karbo sederhana itu harus dihindari Berarti sebisa ada mungkin. hal-hal yang harus kita hindari supaya Iya, mencegah terjadi diabetes, iya. tapi yang jelas bukan hanya makanan manis ya. Betul, Karena selama betul. ini kayak orang-orang cuman kayak gula, nggak makan coklat gitu kali ya dok Iya, ya di iya, pikirannya untuk iya, mencegah diabetes. betul. Padahal lebih kompleks daripada itu ya dok Iya. ya. Ada juga yang tanya, dok kalau madu pahit bagaimana? Padahal setahu saya buat bikin madu pahit kan sebetulnya madu biasa dicampur dengan mungkin ada brotowali dan lain-lain ya. Jadi Iya, pada betul, akhirnya tetap ada gula yang masuk ke dalam tubuh kita. sama aja Sama ya dok. aja. Baik Iya. dok. Dan tentunya ini udah hal yang semuanya pasti udah pengen tahu nih dok. Iya. Kalau seseorang sudah terkena diagnosa dok, Mm-mm. udah didiagnosis nih pasiennya dengan diabetes, Mm-mm. langkah pertama apa sih dok yang harus mereka lakukan dok? Jadi sebetulnya untuk diagnosisnya sendiri nih Dokter Lala, yang ingin saya tekankan adalah jangan mendiagnosis sendiri dengan menggunakan alat periksa gula darah mandiri. Jadi itu bukan alat diagnosis, tapi lebih cocok untuk kita ingin tahu efek dari atau hasil dari pengobatan yang diberikan sama dokter. Tapi apabila dokter sudah mengatakan kita memiliki diabetes, tentu kita harus kontrol rutin ke dokter itu pasti ya dok ya, selain jaga gaya hidup tadi. Dan ya sayangnya memang obat-obat itu harus dikonsumsi, sebagian akan membutuhkan pengobatan jangka panjang, bahkan harus menggunakan insulin, tapi tidak menutup kemungkinan penderita diabetes ini, terutama diabetes tipe 2 nih Dokter Iya. Lala, itu bisa saja terkontrol dengan tidak menggunakan obat, hanya menjaga pola hidup sehat saja gitu. Kalau misalnya pasien dengan diabetes itu sebenarnya ada nggak sih dok kayak yang gejala-gejala yang wah ini diabetes nih saya harus periksa gitu, ada nggak nih dok? Ya. Yang kira-kira di rumah perlu tahu dok? Ada. Jadi kita bilangnya gejala klasik nih namanya ya. Jadi gejala klasiknya adalah mudah lapar, kemudian sering kencing. Nah sering kencingnya ini yang membedakan dengan sering kencing pada infeksi saluran kencing, karena kan gejalanya mirip ya dok ya. Adalah kalau pada penderita diabetes benar-benar nggak ketahan dan pipisnya itu banyak dok. Banyak sekali, jadi bukan yang kencing sedikit-sedikit tapi sering, ini banyak sekali. Nah karena dia kencingnya banyak, akhirnya tubuhnya jadi dehidrasi, cenderung kurang cairan. Akibatnya pengen minum terus, jadi cepat haus. Dan seringkali juga sudah muncul gejala komplikasi, misalkan matanya jadi nggak begitu jelas, atau ada kebas, ada kesemutan.
Itu dok. Itu Itu udah gejala baiknya klasik. segera cek aja ya dok Iya, ya? segera cek. Oke. Tapi memang pada sebagian pasien itu tidak muncul gejala klasiknya, Dokter Lala. Jadi Oke. sangat dianjurkan untuk yang terutama keluarganya ya dok ya, yang memiliki riwayat diabetes di usia 30 tahun itu harus sudah mulai melakukan pengecekan. Jangan sampai kita terlewat udah ternyata punya diabetes 5 tahun yang lalu, kan udah berjalan tuh progres dari komplikasinya itu gitu. Kapan sih dok waktu yang tepat untuk kita melakukan pemeriksaan dok berarti? Begitu muncul gejala atau begitu usia kita 30 tahun dan kita memiliki riwayat di keluarga, kita belum pernah cek sebelumnya, langsung cek. Harus ada berkala nggak dok? Misalnya 6 bulan sekali atau setahun sekali gitu dok? Nah itu nanti tergantung kepada temuannya Dokter Lala. Kalau ternyata hasilnya normal-normal saja, itu yang kita harapkan ya, kita bisa tentunya dok. check up tiap tahun atau 2 tahun sekali paling terlambat. Ya mungkin pengingat tiap ulang tahun kali ya, Iya. menghadiahi Sekarang diri ada sendiri. ini ya dok ya. Ada bisa mendapatkan pemeriksaan gratis ya dok ya. Iya. Itu tercover juga dok? Pemeriksaan. Pemeriksaan untuk diabetes pada dewasa. Sebetulnya maksudnya kalau dengan asuransi kesehatan pemerintah, maksudnya sebetulnya kalau untuk screening sih tidak dok. Kalau tidak ada gejala, tetapi kalau ada gejala iya bisa di cover. Kita bisa dari vaskes pertama gitu, bisa banget. Dan mungkin juga bisa dari yang hadiah dari pemerintah sekarang itu ya, yang untuk pemeriksa di puskesmas tiap ulang tahun itu ya dok ya. Mungkin itu juga bisa jadi ini ya dok, reminder buat kita untuk mengecek kesehatan kita juga ya dok ya. Waduh, makanya kita harus berterima kasih juga nih pada pemerintah yang sudah memberikan kado untuk kita. Nah selanjutnya dok, kalau untuk penderita dengan diabetes ini dok, kan tadi dokter cerita nih dia ada yang hanya obat-obatan, ada yang insulin. Nah itu tuh ini perbedaannya seperti apa sih dok? Jadi setiap penderita diabetes itu dia biasanya satu penderita dengan penderita lain memiliki kecenderungan gangguan kerja yang berbeda-beda dari insulinnya ya atau tahap seluler lainnya gitu. Jadi ada yang memang harus menggunakan insulin karena dia sudah kekurangan kadar insulin seperti pada DM tipe 1 atau ada juga yang pada DM tipe 2 dia menggunakan obat yang sering tuh kita misalkan metformin, kemudian golongan sulfonylurea seperti glimepirid, glibenclamid, atau acarbose, pioglitazone, dan lain-lain. Masih banyak sih jenisnya. Temuan terhadap obat diabetes ini sangat banyak Dokter Lala. Jadi memang nggak perlu khawatir kalau ternyata terdiagnosis diabetes, segera konsultasi sama dokter. Yang khawatir itu kalau kitanya diem-diem aja. Karena ini berkejar-kejaran sama waktu yang namanya komplikasi tadi gitu. Cuman memang yang namanya obat diabetes ini bukan tipe obat yang kayak penurun demam Dokter Lala. Jadi minum sekali, gula darahnya bagus, udah beres. Enggak, kita harus teruskan obatnya sampai dokternya bilang oke, kita bisa misalkan kurangi dosis atau coba stop atau yang lainnya. Berarti ini memang long term ya dok ya? Iya. Nah kalau misalnya pasien-pasien dengan diabetes, apakah mereka bisa sembuh dok sebenarnya? Nah itu pertanyaan sulit sebetulnya, sulit jawabnya. Sebenarnya udah ada jawabannya tapi sulit ngasih taunya iya. Sebetulnya sayang sekali kita bisa bilang tidak bisa sembuh, jadi kondisi diabetes itu tetap ada, tapi kita bisa bilang terkontrol. Terkontrolnya baik itu dengan obat-obatan maupun tidak dengan obat-obatan, tapi intinya tetap gaya hidup harus dijaga dok. Gitu. Jadi kalau walaupun kita sudah dikasih obat atau kita dikasih insulin tapi gaya hidup kita masih tidak dijaga dengan baik, itu berarti akan berpengaruh dok terhadap pengobatan kita? Sangat-sangat bisa. Secanggih apapun obatnya, kita makannya seenaknya ya tetap aja. Jadi yang penting ya dok ya, tetap kontrol ke dokter, penanganannya harus benar, obat-obatannya harus benar, dan gaya hidup ya dok Gaya ya? hidup. Karena dari semuanya dokter nggak bisa ngontrol gaya hidup pasien ya dok? Benar. Dan memang lucunya Dokter Lala, banyak orang yang rela untuk mengeluarkan uang supaya tetap bisa mempertahankan gaya hidupnya, bener nggak sih? Iya betul. Maksudnya gaya hidupnya yang berlebihan dari segi makan dan lain-lain gitu. Ya gitulah. Tapi itu padahal penting banget ya dok ya. Berarti dari semuanya nih, ya kita nggak bisa lepas dari gaya hidup sehat sebenarnya. Iya betul. Sama periksa gula darah mandiri itu sangat dianjurkan untuk seseorang yang sudah terkena diabetes untuk menilai respon pengobatan. Tapi bukan untuk diagnostik ya Dokter Lala. Ya hanya untuk melihat respon pengobatan saja. Iya. Nah sekarang kita mau jawabin pertanyaan dari komen di Instagram dan di YouTube nih dok. Yang pertama dok, yang kayaknya banyak mungkin yang nanya sama dokter, boleh hamil nggak dok pasien diabetes dok?
Jelas boleh. Jelas boleh, tapi tentu dengan kerjasama antara dokter kandungan juga ya, Dokter Lala Mm-mm. ya. Karena bukan hanya diabetesnya saja yang akan menjadi perhatian pada saat pasien ini hamil. Tapi tentunya kalau pasien ini berencana untuk hamil, kadar glukosa darahnya harus diupayakan senormal mungkin sebelum hamil. Dan tentu selama kehamilan ya. Tapi dari sejak sebelum hamil tuh sudah harus bagus kadar gula darahnya, Dokter Lala. Karena ini akan berpengaruh nanti kepada kehamilannya, baik itu dari segi pertumbuhan janinnya, aliran darah, dan komplikasi pada saat kehamilan maupun persalinan nanti. Tapi sangat boleh. Boleh. Bahkan pada DM tipe 1 yang seumur hidup harus menggunakan insulin, tetap bisa hamil. Walaupun sebenarnya ada resiko, tapi masih bisa dikontrol ya, Dok ya. Masih Jadi bisa. itu tidak menjadi penghalang untuk seorang dengan penderita diabetes tidak boleh hamil ya, Dok ya. Iya. Nah, ini lanjutan selanjutnya, Dok, pertanyaannya, boleh nggak, Dok, pasien diabetes puasa katanya, Dok? Nah, ini banyak yang tanya. Baik itu puasa Ramadan ya, atau puasa sunat itu diperbolehkan sebetulnya, Dokter Lala, tetapi dengan catatan diperbolehkan pada pasien-pasien tertentu. Jadi memang sebaiknya kalau kita memiliki diabetes itu sekitar 1 sampai 2 bulan. Paling dekat 1 bulan sebelum mulai berpuasa kita ketemu dulu sama dokternya untuk menanyakan seberapa besar resiko kita untuk berpuasa. Resiko ini baik itu dari segi resiko kadar glukosa menjadi terlalu rendah atau terlalu tinggi atau terjadinya komplikasi seperti stroke atau kita bilangnya DVT ya, penyumbatan pembuluh darah vena gitu. Itu kan meningkat resikonya pada saat berpuasa dan juga stroke juga meningkat resikonya. Jadi nanti dari pengamatan dokternya selama beberapa bulan terakhir dan kondisi terakhir pada saat dia datang itu akan menentukan kalau resikonya sedang itu aman untuk berpuasa biasanya. Tetapi kalau resikonya tinggi apalagi sangat tinggi biasanya dokter akan menganjurkan sebaiknya tidak berpuasa. Tetapi menganjurkan untuk sebaiknya tidak berpuasa terus terang hal yang sulit tentu ya untuk seorang dokter ya. Karena pada akhirnya biasanya pasiennya puasa juga gitu. Nah, tapi yang perlu kita catat adalah kalau mau berpuasa ada beberapa obat yang harus disesuaikan, Dokter Lala. Baik itu dari dosisnya maupun kapan cara minumnya. Contohnya obat yang harusnya 3 kali tentu menjadi 2 kali atau tetap bisa 3 kali pada obat misalkan metformin tapi timingnya akan diubah ya, betul. Atau kalau pada golongan sulfonil urea bisa saja dosisnya menjadi harus dibagi 2 pada pasien-pasien yang kadar gula darahnya sudah bagus. Oleh karena itu sebaiknya tetap ketemu sama dokternya terlebih dahulu. Buat Dan nanti dikasih pengarahan gitu ya, Dok ya. Dan tentu ada pemeriksaan kadar gula darah yang harus dilakukan lebih sering pada saat berpuasa itu. Kan biasanya mungkin kita kalau sehari-hari normal tuh periksanya glukosa darah yang puasa, 2 jam habis makan, pagi, siang, malam, atau kadar gula darah sebelum makan pagi, siang, dan malam. Nah pada saat berpuasa itu lebih sering, jauh lebih sering dari itu bahkan sampai 7 kali dalam 1 hari, meskipun nggak tiap hari sih. Wah, Gitu. jadi memang ada, walaupun bisa tapi tetap harus diperhatikan ya, Dok, dengan betul. keadaan tubuhnya ini. Iya, betul sekali. Wah, tentunya hari ini seru banget kita udah ngobrol tentang diabetes, kita udah kupas tuntas yang banyak langsung dengan ahlinya nih Dokter Ervita ya, Dok ya. Terima kasih banyak, Dok. Mungkin sebelum kita tutup, Dok, boleh nggak Dok kasih sedikit closing statement buat yang nonton, buat mereka lebih tahu nih, Dok, gimana sih biar lebih aware, kemudian bagaimana mencegah terjadinya dan lebih peduli dengan keadaan masing-masing. Jadi Sobat Somea, diabetes mellitus ini merupakan suatu kondisi yang disebabkan karena peningkatan kadar glukosa darah dan sangat memungkinkan untuk menjadi komplikasi dalam tubuh kita apabila kita biarkan. Komplikasi ini akan menurunkan kualitas hidup kita tentunya. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mendeteksi apakah kita memiliki kadar gula darah yang tinggi atau memiliki diabetes mellitus dengan memeriksakan sesegera mungkin apabila ada gejala. Dan apabila kita tidak ada gejala, kita bisa cek 1 tahun sekali ya, Dokter Lala ya. Apabila ternyata kita memiliki diabetes mellitus, jangan berkecil hati karena obatnya ada. Dokternya dari fase 1, 2, sampai dengan 3 itu sudah sangat memahami tentang diabetes mellitus. Jangan khawatir, bisa konsultasi dimanapun gitu. Dan tentu saja gaya hidup menjadi satu bagian yang sangat penting selain dari berobat kepada dokter, harus tetap dijaga supaya kita bisa mencegah yang namanya diabetes mellitus dan bila sudah terjadi diabetes mellitus kita bisa tetap jaga supaya kadar gula darah tidak terlalu tinggi atau normal ya dengan menjaga pola hidup tadi.
dan tetap berobat sama cek gula darah secara rutin. Mungkin itu Dokter Lala. Terima kasih Dokter Sama-sama. Arvita. Terima kasih sudah datang ke acara podcast RSHS hari ini. Terima Tentunya kasih. yang di sini semua semakin mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi dan informatif, dan tentunya jangan lupa untuk selalu menerapkan pola hidup sehat seperti kata Dokter Arvita, dan jangan ragu untuk memeriksakan kesehatannya, dan apabila ada pertanyaan langsung konsultasi ke dokter. Mungkin kalau di sini ada yang pengen lagi denger podcast yang lainnya atau menambah wawasan tentang kesehatan lainnya, boleh langsung komen di bawah, dan jangan lupa like dan subscribe Instagram podcast RSHS. Sampai ketemu di podcast lainnya. Terima kasih Dokter Arvita. Terima kasih Sampai Dokter ketemu Lala. lagi. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat.